Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah rabbar rahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah Bapak bisa bertemu dengan kalian meskipun hanya lewat video saja. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan yang akan dan yang sedang kita bahas, yaitu tentang saling mengingatkan di dalam Islam. Itu materi yang akan disampaikan, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membedah, kita mencoba dan kalian mencari, menganalisis apa yang makna pengertian dari khutbah, dakwah, dan tabligh itu sendiri. Nah, apa perbedaan-perbedaannya, kemudian yang lainnya, misalkan di dalam khutbah apa syarat rukun yang harus ada di dalam pelaksanaan khutbah dan yang lainnya. Termasuk kalian harus bisa membedakan apa yang disebut dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu hampir sama sebetulnya. Tapi kita harus bisa membedakan supaya kita lebih dapat mengaplikasikannya secara maksimal. Nah, pada kesempatan ini kebetulan Bapak sedang berada di satu sumber mata air di tempat Bapak, yaitu mata air Cimbut, dan yang akan kita bahas adalah tentang dakwah. Kalau secara bahasa dakwah itu asal kata dari da'a, ya dong, ya artinya da'a itu artinya mengajak kepada kebaikan, mengajak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian mengajak juga untuk supaya kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, yang namanya dakwah itu bukan hanya berdiri di podium, bukan hanya berdiri di depan orang-orang dan yang lainnya. Karena dakwah itu banyak macamnya. Yang salah satunya itu yaitu pertama ada dakwah bil hal. Yang kedua ada dakwah bil mal. Kemudian ada juga dakwah bil kitabah. Ada juga tentunya dakwah bil qaul. Nah, yang akan Bapak bahas sekarang yaitu tentang dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu kita mengajak kepada kebaikan tidak hanya cukup dengan mengajak di atas podium seperti yang Bapak katakan tadi, tapi dengan aplikasi-aplikasi penerapan-penerapan yang bisa langsung dilaksanakan di masyarakat. Nah, Bapak sengaja ada di tempat ini, kebetulan ada program dari anak-anak remaja tentang dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan perbuatan. Nah, di sini kebetulan di masyarakat sekarang karena ada musim kemarau yang lumayan panjang, ini ada masalah tentang perairan, saling berebut untuk kesawahan mereka, sehingga terjadi ya suatu hal yang kurang baik lah. Nah, oleh karena itu ini anak-anak remaja berinisiatif untuk mencari solusi untuk masyarakat, yaitu diantaranya supaya tidak terjadi perebutan air dan yang lainnya. Ini mereka sekarang mengadakan pengerukan air, pengerukan sumber mata air. Nah, kita bisa lihat, nah ini di belakang Bapak, ini anak-anak remaja yang sedang melaksanakan kerja bakti membantu masyarakat, yaitu mengeruk sumber mata air, namanya air Cimbut. Kalau kata orang tua dulu ini katanya airnya cukup dalam, cukup banyak, cukup besar, sehingga insya Allah ini bermanfaat dan bisa memenuhi kebutuhan dua kampung, ya, 2 RW. Kebetulan satu RW-nya di sini cukup banyak. Nah, dakwah bil hal itu adalah dakwah dengan perbuatan, mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebajikan, mengajak kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada orang lain untuk senantiasa menjadikan diri bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya.
Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan perbuatan. Mungkin kalian tidak bisa melaksanakan seperti ini, tapi kalian bisa. Misalkan kalian ahli dalam menulis, ahli dalam membuat kata-kata dan yang lainnya. Nah, kalian juga bisa melaksanakan dakwah bil kitabah, yaitu dakwah dengan menulis. Dakwah dengan tulisan-tulisan kalian yang mengandung segala unsur yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Allah, itu adalah dakwah. Dan itu sangat baik buat kita. Jadi dakwah sebetulnya bisa kita laksanakan oleh semua kalangan, dari baik itu laki-laki ataupun perempuan, mau yang kecil ataupun yang sudah dewasa, dari bapak-bapak, remaja ataupun yang lainnya. Nah, itu dakwah ya. Nah, di sini juga ada letak perbedaan antara khutbah dan dakwah. Nah, nanti kalian cari sendiri apa sih bedanya khutbah dan dakwah itu sendiri ya. Nah, selain itu juga dakwah juga bisa dengan dakwah bilmal. Nah, dakwah bilmal ini yaitu dakwah mengajak kepada kebaikan melalui harta, melalui rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, memberikan rezeki kita itu untuk dipakai, digunakan di jalan kebaikan. Nah, kebetulan kita sambung saja dengan kegiatan yang tadi, yaitu dakwah bilhal. Anak-anak sedang belajar untuk memberi manfaat, mengajak kepada kebaikan untuk orang lain. Kemudian di samping itu mereka sekaligus mengamalkan, melaksanakan dakwah bil mal. Anak-anak berkumpul di sini tidak menggunakan dana dari bantuan dari orang lain ataupun yang lainnya untuk bekal, minum, makanan dan yang lainnya, itu diambil oleh sendiri. Bahkan mereka iuran, udunan masing-masing. Nah, itu adalah dakwah bil mal, bahwa harta kita digunakan untuk kemanfaatan bagi orang lain dan digunakan juga oleh orang lain. Bagaimana anak-anak ini ridho mengeluarkan harta untuk teman-temannya yang bekerja, memberikan, meskipun ya apa yang diberikan itu tidak besar, tapi insya Allah itu bermanfaat. Ini salah satu contohnya, ada kawan-kawan yang bagian konsumsi, mereka menyediakan makanan untuk kawan-kawan yang lain, dan itu betul-betul dari uang mereka sendiri. Mereka juga menyediakan makanan-makanan untuk kesiapan mereka dalam melaksanakan pekerjaan ini, juga termasuk dakwah bil mal ya. Kalian pun sama seperti itu. Ketika misalkan ada seseorang yang pada hari Jumat, ada tukang beca yang tidak melaksanakan Jumat, kemudian kalian bertanya kenapa tidak ikut sholat Jumat, kemudian si bapak tukang beca itu mengatakan saya gak punya sarung, gak punya pakaiannya. Lalu kalian punya uang dan memberikan uang itu supaya si bapak itu memberikan apa? Supaya memberikan dibelikan sarung dari uang kalian itu, kemudian dia berangkat Jumat, itu termasuk dakwah. Itu dakwah bil mal. Ada orang lain yang tidak bisa belajar, kemudian kalian memberikan dengan alasan dia tidak belajar karena tidak punya alat untuk belajarnya, apakah itu HP ataupun yang lainnya seperti kondisi sekarang. Lalu kalian punya rezeki lebih, punya HP 2, diberikan pinjaman kepada mereka atau ditamutkan lah istilah nama. Lalu itu bisa bermanfaat buat mereka. Nah, itu juga termasuk dakwah bil mal. Nah, jadi dakwah itu sangat-sangat luas dan bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ya, semoga kita semua bisa berikhtiar, berusaha melaksanakan, mengaplikasikan dakwah, yaitu dakwah dengan baik itu bil hal, bil mal, bil kitabah, termasuk dakwah bil qaul dengan ucapan-ucapan kita. Otomatis itu bisa dilaksanakan oleh kita berbicara baik itu di podium atau di luar podium, di atas mimbar ataupun bukan. Insya Allah kita berusaha bersama-sama, berlomba-lomba fastabiqul khairat, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berarti dakwah. Nah, ini hanya gambaran saja buat kalian yang dimaksud dengan dakwah. Nah, nanti materi selanjutnya yaitu tentang khutbah dan tabligh, insya Allah pada sesi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami, memaknai, kemudian bisa kalian buat analisis, catatan-catatan dari
materi dakwah, khutbah, dan tabligh ini. Sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.